Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 8. Malam pertama berjaga. Bian terperanjat saat ditanya seperti itu oleh anak buahnya. Hampir saja ia terjatuh dari menara tersebut. Astaga, bikin kaget aja, gumamnya kesal. Lagi cari angin, jawab Bian, salah tingkah. Ia pun langsung berdiri. Oh, emang di bawah gak ada angin ya, Dan? Sampai naik ke atas begitu? Tanya anak buahnya lagi tanpa dosa. Di bawah anginnya kurang terasa, jawab Bian. Kemudian ia turun menggunakan tangga yang ada di menara tersebut. Angin palamu, batin Bian emosi. Perasaan di sini juga anginnya kencang. Gimana di atas ya? Batin anak buah Bian heran. Ia merasa Bian sangat aneh karena angin di bawah sana cukup kencang menurutnya. Ia belum sadar apa yang sedang Bian lakukan sebenarnya. Ada apa? Tanya Bian saat sudah tiba di bawah ketus. Gak apa-apa, Dan. Cuma kebetulan lewat aja. Hehehe, jawab anak buah Bian. Kirain ada apa? Ganggu aja, ucap Bian ketus. Kemudian ia berlalu kembali ke kamarnya. Ia kesal karena masih penasaran dengan Ira. Tetapi terpaksa turun dan ternyata tidak ada hal penting yang akan disampaikan oleh anak buahnya itu. Lah, tumben galak amat, gumam anak buah Bian. Ia pun membuntuti Bian. Perlengkapan aku sudah disiapkan, tanya Bian sambil berjalan. Sudah beres, Dan. Nanti kami akan ke sana untuk memasang tenda. Kepala desa pun sudah setuju, jadi tinggal eksekusi saja, jawab anak buah Bian. Jangan lupa tenda toiletnya ya, pinta Bian. Ia tak ingin mengganggu Ira hanya untuk buang air. Maaf, Dan, di sana tidak ada saluran air, jadi percuma kalaupun memaksakan untuk memasang tenda toilet. Mungkin hanya untuk buang air kecil, masih bisa. Itu pun harus sedia air yang diambil dari kamar mandi dokter Ira, jelas anak buah Bian. Loh, masa nggak ada saluran air? Tanya Bian heran. Ya namanya juga rumah dinas, Dan semuanya serba terbatas, jawab anak buah Bian. Terus kalau saya mau buang air besar tengah malam bagaimana? Tanya Bian. Kan bisa numpang di rumah dokter Ira. Hehehe. Wah, maksud kamu tengah malam saya harus membangunkan orang yang sedang istirahat? Kan gak mungkin juga komandan mules setiap tengah malam. Kalau merasa takut ganggu, abis buang air, bisa sekalian tidur di sana aja. Hehehe, canda anak buah Bian. Bian langsung menghentikan langkahnya. Kamu ini, ucapnya sambil menepak bahu anak buahnya. Pantas aja dokter Ira gak mau ditemani kalian. Ternyata pikiran kalian sangat kotor, cibir Bian. Loh, kami gak mungkin berani melakukan itu, Dan. Itu khusus untuk komandan, jawab anak buah Bian. Alah, kalian kan sama aja. Suka mencari kesempatan dalam kesempitan, tuduh Bian. Ia sudah hafal bagaimana anak buahnya. Kalau komandan gak akan nyari kesempatan ya? Tanya anak buah Bian. Heh, kamu nih. Bian sangat kesal karena sejak tadi anak buahnya itu selalu mengganggunya. Sementara itu, Ira yang baru saja selesai mandi hendak beristirahat. Hari ini ia tidak praktek karena baru saja mengalami insiden, sehingga kepala desa memberikan kesempatan Ira untuk beristirahat. Ternyata dia baik juga ya, kirain jutek maksimal, gumam Ira sambil mengeringkan rambutnya. Ih, tapi curang banget deh. Masa dia udah nyuruh start meluk-meluk pas lagi tidur, rese, geluh Ira. Namun kemudian ia tersenyum. Tapi kan dia meluk karena mau nyelamatin kita berdua. Masa iya sempat mikir macam-macam? Enggak kali ya, ucapnya lagi. Ia jadi berperang dengan dirinya sendiri. Satu sisi Ira sebal karena Bian telah memeluknya. Namun di sisi lain ia berusaha mengerti Bian. Padahal sebelum tidur ia sadar dipeluk oleh Bian. Walaupun saat itu posisinya masih duduk. Ya udahlah, namanya juga disikon kayak gitu. Mau gimana lagi coba? Lagian kalau ada cara lain, aku yakin dia pasti pilih yang lain, ucapnya. Kemudian Ira menggantung handuk dan merebahkan tubuhnya. Tapi ada baiknya juga sih ya, kan nanti malam aku gak bakalan ketakutan lagi, karena ada yang jaga. Coba dari awal dijagain, kan aku gak perlu nahan buang air kecil tiap tengah malam, gumam Ira. Saking takutnya, setiap malam Ira menahan buang air kecil karena lampu emergensi sudah mati. Suasana gelap gulita membuat Ira tak berani turun dari tempat tidur.
Tapi apa iya mereka bakalan datang lagi? Kok horor banget sih? Pantesan di sini banyak yang jaga. Ternyata nggak aman ya. Gumam Ira. Ia tak menyangka ternyata situasi di sana lebih ekstrim dari yang Ira duga. Menjelang sore, ada beberapa orang datang untuk memasang tenda di depan rumah Ira. Permisi dok, kami mau memasang tenda untuk komandan, ucap anak buah Bian. Kebetulan saat itu Ira sedang duduk di ruang tamu. Oh iya, silakan, jawab Ira. Ia tak melihat ada Bian, sehingga Ira tak begitu tertarik untuk keluar. Jadi dia beneran mau jagain aku. Hihihi, gak nyangka ya. Padahal sejak awal datang ke sini, dia yang selalu ngajak ribut. Sekarang malah care begitu. Kan jadi so sweet, gumam Ira sambil tersenyum. Ngomong apa sih aku? Ira berusaha menyadarkan dirinya sendiri dari lamunan. Sementara itu para anak buah Bian pun saling berbisik. Seriusan, cuma komandan yang akan jaga di sini. Setiap malam, bisik anak buah Bian pada temannya. Iya, katanya dokter Ira nggak mau dijaga sama yang lain. Wah, kok bisa begitu? Jangan-jangan mereka punya hubungan khusus. Bisa jadi tuh, alasan nggak percaya sama yang lain. Tapi kenapa bisa percaya sama komandan ya? Padahal kan sama-sama lelaki. Ya, kecuali kalau mereka ada hubungan spesial. Tapi waktu pertama datang ke sini, mereka sering bertengkar kan? Bisa jadi mereka memang sudah lama memiliki hubungan. Nah, pas dokter Ira datang ke sini, mereka sedang ada masalah. Tapi bukannya waktu itu komandan deketin dokter Intan ya? Ya, mungkin karena itu mereka bertengkar. Akhirnya mereka berspekulasi bahwa Ira dan Bian memang sudah memiliki hubungan sejak lama. Beruntung Ira tak mendengar obrolan mereka. Jika tidak, mungkin Ira sudah protes. Malam hari Bian datang ke rumah Ira sekitar ba'da Isya. Ia pun sudah makan malam di markas, sehingga Bian bisa menjaga rumah Ira dengan tenang. Ira yang sejak tadi menunggu kedatangan Bian pun masih duduk di ruang tamu rumah tersebut. Entah mengapa, ia sangat antusias menanti kehadiran komandan itu. Dia nggak bohong kan? Gumam Ira saat Bian belum tiba di rumahnya. Ia merasa lehernya mulai panjang karena terus menoleh ke arah luar, seolah dirinya akan kecewa jika Bian tak datang. Jantungnya pun berdebar kala mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah rumahnya. Itu pasti dia. Ya kali orang lain yang datang, gumam Ira sambil tersenyum. Ira pun pura-pura sibuk membaca buku saat Bian datang ke rumahnya. Assalamualaikum, ucap Bian ketika memasuki halaman rumah Ira. Ira pura-pura baru tahu ada Bian datang. Waalaikumsalam, jawabnya. Kemudian ia melipat buku itu dan beranjak menghampiri Bian. Meski pintu rumah Ira tertutup, tetapi Bian masih dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh gadis itu. Sebab kaca jendela rumah dinas Ira cukup besar, apalagi dalam rumahnya terang dan Ira belum menutup tirainya. Ceklek, Ira membuka pintu rumah itu. Udah datang, ucapnya basa-basi. Kamu belum tidur? Tanya Bian. Belum ngantuk, aku nggak biasa tidur sore, jawab Ira. Oh, berada dalam kondisi seperti itu, mereka berdua sama-sama canggung. Kamu mau ngopi nggak? Tanya Ira. Hah? Boleh, tapi apa nggak merepotkan? Bian balik bertanya. Enggak kok, anggap aja ini ucapan terima kasih karena kamu udah nolong aku. Ditambah sekarang kamu mau jagain rumah aku. Cuma secangkir kopi sebenarnya belum cukup untuk membalas kebaikanmu, jelas Ira. Terus kamu membalas pakai apa? Tanya Bian sambil tersenyum. Ditanya seperti itu, Ira pun bingung. Hah? Hehehe, bercanda kok. Jangan diambil hati, ucap Bian. Kemudian ia duduk di kursi lipat yang ada di tendanya. Oh, kirain. Hehehe. Ya udah, aku bikin kopi dulu ya, sahut Ira. Ia pun masuk ke rumahnya untuk membuatkan kopi. Kenapa aku jadi berasa lagi ngapel ya? Gumam Ira Bian sambil menggaruk kepalanya. Ia merasa apa yang sedang dilakukan saat ini sedikit konyol, sebab dirinya hanya menjaga Ira sendirian. Ya, mau gimana lagi, namanya juga tugas negara. Menjaga keamanan warga sipil sudah tanggung jawab aku, gumam Bian. Padahal ia senang melakukan hal tersebut.
Beberapa saat kemudian, Ira keluar sambil membawa secangkir kopi. Ini kopinya, ucap Ira. Namun di tenda Bian tidak ada meja, sehingga Ira menawarkan agar Bian menikmati kopinya di meja yang ada di teras rumahnya itu. Gimana kalau ngopinya di sana aja? Tanya Ira. Bian menoleh ke arah teras. Oh, boleh, jawabnya. Mereka pun berjalan ke arah teras dan menikmati kopi sambil duduk di sana. Saat Bian duduk, Ira bingung hendak masuk atau menemaninya. Kalau masuk, kayaknya kurang sopan ya. Tapi kalau aku temenin, apa nggak aneh? Batin Ira. Bian dapat merasakan kegelisahan Ira. Kalau mau duduk, duduk aja, ucapnya. Ia pun memang ingin berbincang dengan Ira lebih dulu. Apalagi ini adalah malam pertama Bian berjaga di sana. Iya, sahut Ira. Ia malu karena ketahuan oleh Bian. Akhirnya ia pun duduk di kursi yang ada di sebelah meja. Selama kamu tinggal di sini, apa ada sesuatu yang mencurigakan? Tanya Bian. Ia membuka obrolan dengan membahas hal yang berhubungan dengan apa yang sedang Bian kerjakan saat ini. Nggak ada sih, tapi emang di sini sepi banget. Kenapa ya rumah dinasnya agak jauh dari keramaian? Keluh Ira. Sebenarnya rumah itu berjajar dengan beberapa rumah dinas lainnya. Namun saat ini hanya rumah Ira yang terisi, sehingga kondisi di sana sangatlah sepi. Apalagi di seberang rumah dinas Ira hanya ada kebun. Iya, mungkin memang tanah pemerintah adanya di sini. Biasanya sih kalau rumah yang lain terisi nggak akan terlalu sepi. Tapi memang rumah-rumah itu hanya terisi jika ada peneliti yang sedang datang ke sini untuk konservasi. Jelas Bian. Oh begitu, pantesan agak horor. Hehe. Jujur aja kalau bisa pindah, aku pengen pindah ke yang lebih ramai. Jawab Ira jujur. Sayangnya nggak bisa. Hehe. Sahut Bian. Kamu udah lama dinas di sini? Tanya Ira. Lumayan, udah beberapa tahun. Tapi harusnya sih ini tahun terakhir. Jawab Bian. Oh, berarti sudah hafal dengan situasi di sini ya? Begitulah kira-kira. Makanya sekarang aku jaga di sini. Soalnya mereka itu pendendam. Padahal mereka yang salah. Tapi jika tahu tawanannya kabur, pasti mereka akan mencarinya lagi. Jelas Bian. Thanks ya. Maaf aku jadi ngerepotin kamu terus, ucap Ira. Ia tak enak hati karena membuat Bian sampai harus berjaga di rumahnya seperti itu. Kamu minta maaf terus, nanti aja minta maafnya pas lebaran, ucap Bian sambil tersenyum. Hehehe, bisa aja. Tapi sebelumnya kita pernah ketemu gak sih? Tanya Bian. Ia memancing Ira untuk membahas masalah momen lempar bunga itu. Ira mengerutkan keningnya. Kayaknya sih enggak ya. Perasaan pertama kali ketemu itu pas kamu jutek banget. Padahal aku nanya baik-baik, jawab Ira. Ia sama sekali tidak sadar bahwa Bian yang telah melempar bunga ke arahnya. Hehehe, kamu masih ingat aja. Tapi waktu itu kamu juga nggak kalah jutek loh. Aku sampai kaget, ucap Bian jujur. Kaget kenapa? Nggak nyangka ya? Dikira kamu aja yang bisa jutek, ledek Ira. Bian tersenyum. Bukan begitu, aku kan cuma jutek dikit, tapi kamu malah marah-marah gak jelas, sampai bilang aku keparat segala. Bian merasa sangat konyol jika mengingat kejadian itu. Hehehe, maaf, namanya juga lagi kesel, lagian kamu, gak ada angin gak ada hujan, malah marah. Apalagi pas aku ngobatin kamu, bukan bilang terima kasih, malah ngusir aku, gak jelas banget. Akhirnya mereka bernostalgia. Sebenarnya waktu itu aku kaget, buka mata, lihat ada kamu di samping aku. Jadi gitu reaksinya. Tapi sekali lagi terima kasih ya. Kamu udah mau ngobatin aku. Padahal waktu itu hubungan kita lagi kurang baik. Ya, sebagai dokter, itu udah kewajiban aku. Gak mungkin aku diem aja lihat orang sekarat begitu. Meskipun dia musuh aku. Mungkin sama dengan kamu yang menyelamatkan aku kemarin. Pasti kamu juga ngelakuin itu karena kewajiban kan? Tebak Ira. Oh iya, ya selain kewajiban juga ada rasa kemanusiaan. Mana mungkin aku diam aja lihat kamu diculik begitu. Kalau sampai telat bertindak bisa berakibat fatal. Jelas Bian. Ia sudah beberapa kali menghadapi kasus penculikan. Namun biasanya orang yang diculik tidak selamat. Sehingga Bian merasa sangat bersyukur karena bisa menyelamatkan Ira tepat waktu. Saat mereka sedang berbincang,
Ponsel outdoor milik Ira berdering. "Sebentar ya," ucap Ira. Kemudian ia menjawab panggilan tersebut. Kebetulan saat itu ponselnya memang sedang ia kantongi. "Iya, Pah," ucap Ira pada Muh yang ada di seberang telepon. "Kamu lagi apa, Ra?" tanya Muh. "Lagi santai aja nih, Pah. Kenapa?" "Gak apa-apa, cuma dari kemarin perasaan Papa gak enak. Kamu baik-baik aja kan, Ra?" tanya Muh lagi. Aku baik-baik aja kok, Pak. Udah, Papa tenang aja. Aku aman di sini," jawab Ira. Kikuk. Ia tidak ingin papanya khawatir, sehingga Ira tidak menjelaskan kejadian yang ia alami kemarin. Bian menoleh. Ia dapat menebak apa yang sedang Ira bicarakan dengan papanya itu. "Syukurlah kalau begitu. Kalau ada apa-apa, kamu harus segera kabari Papa ya." "Siap, Pak," sahut Ira dengan semangat. "Oh iya, Papa sekalian mau info. Beberapa minggu lagi Zain dan Intan akan mengadakan resepsi. Apa kamu bisa datang?" tanya Mo.